Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkah, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 36 dan 37. Demikian sabda Tuhan. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Tema renungan saat ini adalah milikilah karakter Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang wanita yang sedang dalam perjalanan dari Washington ke Richmond. Secara tidak sengaja, mobilnya melindas paku di jalanan, sehingga ia tidak dapat lagi melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, ia masuk ke dalam mobil dan mulai berdoa minta Tuhan agar mengirimkan seseorang untuk menolongnya. Tak lama kemudian lewatlah sebuah mobil limousin yang pada kacanya terdapat tulisan, "Tersenyumlah, Allah mengasihimu." Ketika pengendara mobil itu melihat wanita itu dari mobilnya, ia hanya melewatinya saja tanpa tersenyum, apalagi menolongnya. Kemudian lewatlah juga mobil sport yang dilengkapi dengan stiker bertuliskan, "Bunyikan klakson jika engkau mengasihi Yesus." Laki-laki yang mengendarai mobil sport tersebut hanya lewat begitu saja, tanpa membunyikan klakson, apalagi peduli dengan wanita tersebut. Beberapa saat kemudian, seorang laki-laki dengan mobil pick-up tuanya lewat juga di tempat itu. Ketika melihat wanita itu dengan mobilnya, ia segera berhenti dan menanyakan apa yang bisa dilakukan untuk membantunya. Kemudian laki-laki itu memeriksa mobil si wanita tersebut, kemudian mengambil ban serep, mendongkrak mobil, dan mengganti ban yang bocor dengan ban serep. Setelah selesai, wanita itu memberikan sejumlah uang kepada laki-laki tersebut. Namun laki-laki itu menolaknya sambil berkata, "Jika istri saya mengalami ban bocor seperti nyonya ketika ia menyetir sendiri, saya sangat berharap akan ada orang Samaria yang baik hati datang untuk menolongnya." Sesudah itu laki-laki itu pergi sambil tersenyum dan mengklakson wanita tersebut. Saudara yang terkasih, dari ketiga orang yang melewati wanita tersebut, siapakah di antara mereka yang bisa disebut orang Samaria yang murah hati? Saudara yang dikasihi Tuhan, orang akan mengenal kita sebagai pengikut Yesus sejati bukan hanya karena simbol-simbol kekristenan yang kita kenakan atau yang digantung di rumah dan di mobil kita. Jangan bangga karena di mobil kita ada Alkitab, ada simbol salib yang digantung, atau memutar lagu-lagu rohani, baik di rumah, di mobil, atau melalui dering handphone, serta
Setiap minggu orang melihat kita rajin ke gereja. Semuanya itu tidak akan berarti jika kita tidak dapat menunjukkan sikap hidup sebagai pengikut Kristus melalui perbuatan nyata yang bisa dilihat dan dinikmati orang. Saudara yang terkasih, mari milikilah sikap hidup mengasihi tanpa pamrih sebagai pengikut Kristus melalui perbuatan nyata. Karena kekristenan adalah gaya hidup, jadilah orang Samaria yang murah hati dengan menyatakan kasih melalui tindakan nyata. Mari kita bangun karakter mengasihi agar karakter Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar Engkau mengubah seluruh kepribadian dan karakter kami, bukan hanya yang tampak luar, tetapi juga sampai kedalaman hati kami, sehingga kehadiran kami dapat menjadi orang Samaria yang murah hati bagi siapa saja. Saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, berikan kemampuan untuk menanggung setiap penderitaan yang dialami. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menolong, dan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.